Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Osama Abdillah dan saya Putri Asia akan membacakan hasil makalah kami tentang software komputer. Sejarah dan perkembangan software komputer. Software komputer adalah sekumpulan data yang diatur dan disimpan komputer. Data-data yang disimpan dan diatur oleh komputer tersebut dapat berupa instruksi atau program yang akan menjalankan suatu perintah dalam komputer. Dengan software ini, komputer baru dapat menjalankan suatu perintah atau instruksi. Software juga disebut sebagai perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah kumpulan beberapa perintah yang dijalankan oleh komputer. Fungsinya sebagai suatu catatan bagi komputer yang menyimpan dokumen-dokumen atau arsip lainnya. Definisi software ada 3. Yang pertama, software sebagai sistem yang berperan mengendalikan jalannya perangkat komputer dan komponen software lain yang menunjang operasional komputer. 2. Software sebagai program aplikasi yang berperan memenuhi tugas atau perintah tertentu dari sistem. 3. Software sebagai perangkat yang menunjang pengembangan dan pembuatan software sebagai aplikasi. Sejarah rekayasa software. Awal tahun 1945-65 digunakan istilah software engineering, dan istilah ini digunakan di akhir tahun 1950 dan di awal tahun 1960. Pada tahun 1968 dan 69, Komite Sains NATO mensponsori 2 konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Krisis perangkat lunak tahun 1956 sampai 85. Pada tahun 1960-an hingga 80-an, banyak masalah yang ditemukan para praktisi pengembang perangkat lunak. Kasus kegagalan pengembangan perangkat lunak terjadi mulai dari proyek yang melebihi anggaran hingga kasus yang mengakibatkan kerusakan fisik dan kematian. Tidak ada senjata mutakhir tahun 1985 sampai sekarang. Berbagai cara telah ditempuh, mulai dari pemrograman struktur, pemrograman berorientasi objek, perangkat pembantu pengembangan perangkat lunak, berbagai standar UML hingga metode formal diagung-agungkan sebagai senjata pamungkas untuk menghasilkan software yang benar, sesuai anggaran dan tepat waktu, namun tetap saja tidak bisa memecahkan masalah itu. Sejarah software sebelum komputer generasi pertama. 300 sebelum Masehi, sistem kode yang pertama, bangsa Yunani menggunakan obor untuk memberikan berita dari satu kota ke kota lain. Obor diletakkan di tembok masing-masing 5. Kombinasi obor itu membentuk sebuah huruf. Tiap tembok itu terdiri dari 5 baris dan 5 kolom. Sebelah kanan untuk baris dan kiri untuk kolom. Perpotongan antara baris dan kolom ini membentuk huruf, disebut dengan polyplus telegraph. Penulis software yang pertama di tahun 1842. Ada Augusta, anak perempuan dari Lord Byron. Ini adalah penulis pertama software yang diterapkan pada Babbage Analytical Engine. Namanya diabadikan dalam sebuah bahasa komputer yaitu ADA. ADA merupakan satu-satunya bahasa pemrograman yang digunakan pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Program mekanik yang pertama di tahun 1933, Wallace J. Eckert, menggabungkan beberapa mesin akuntansi kartu plong IBM yang berbeda. Kutu yang pertama, Harvard Mark II, menemukan di relay komputernya sebuah kutu bug yang terjepit mati. Mulai dari itu, bila komputer tidak bekerja, para ahli mengatakan bahwa mereka sedang debugging, dan istilah ini masih digunakan sampai saat ini. Sejarah software semasa komputer generasi pertama. Pada masa ini kebanyakan adalah ahli matematika dan ahli teknik. Mereka menggunakan komputer untuk menyelesaikan pekerjaan di bidangnya. Program yang dibuat dengan menghubungkan beberapa sirkuit ini dalam komputer atau dengan membuat bahasa mesin yang disimpan di memori komputer secara permanen. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tahun 1957, Fortran diketuai oleh John Backus pada tahun 1945 mengembangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang disebut Fortran. Tahun 1958, Lisp. John McCarthy menemukan bahasa pemrograman Lisp. Dibutuhkan peneliti artificial intelligence. Lisp merupakan bahasa artificial intelligence yang pertama.
Tahun 1958 Algol. Dikembangkan pada tahun 1958 untuk memecahkan masalah secara umum. Tahun 1959 COBOL. Ditemukan oleh Dr. Grace Hopper. Beliau menulis language translator atau kompiler program atau bahasa penerjemah untuk program bahasa tingkat tinggi. Tahun 1960 Logo. Merupakan perkembangan dari Lisp oleh Seymour Papert di Massachusetts Institute of Technology yang diterapkan pada komputer mainframe. Tahun 1961 GPSS merupakan bahasa pertama yang berupa bahasa untuk keperluan simulasi. Di tahun ini IBM juga mengembangkan RPG. Ini mengalami perkembangan sampai tahun tingkat 3. Tahun 1962 APL dikembangkan di IBM oleh Kenneth Iverson pada tahun 1962. Ini digunakan untuk aplikasi teknik yang pertama kali digunakan di komputer IBM S360. Tahun 1964 BASIC ditemukan oleh Profesor John G. Tierney dan Thomas A. Katz, yaitu memungkinkan mengoperasikan komputer secara interaktif. Program dapat ditulis, dijalankan, dirubah tanpa harus mengubah kompilasinya. Tahun 1966 PL1 merupakan gabungan dari Fortran, COBOL, dan Algol yang dikembangkan oleh IBM. Tahun 1968 konsep pemrograman terstruktur yang pertama kali, Dijkstra mengumumkan paper yang berjudul Go to Statement Considered Harmful, yang isinya menekankan harus mengurangi pemakaian statement GO, TO untuk mengurangi kesalahan program dan program menjadi struktur. Tahun 1968 Pilot dikembangkan oleh John A. Starkweather, merupakan bahasa yang mudah karena ditujukan oleh mereka yang belum bisa membuat program. Tahun 1969 Ford digunakan National Radio Astronomy Observatory untuk menyelesaikan masalah perbintangan. Tahun 1970 Pascal dikembangkan oleh Nicholas Witt. Pascal diambil dari nama Blaise Pascal. Tahun 1971 Zulu ditemukan oleh Terry Wignorat, dan program ini dapat menganalisa percakapan yang ditulis dengan bahasa manusia secara natural. Tahun 1972 Prolog diterapkan oleh Alain Colmerau dan Philip Ross di Marseilles. Digunakan di komputer mikro disebut Microprolog. Tahun 1972 SmartTAG dikembangkan di Xerox Palo Alto Research Center. Tahun 1974 C dikembangkan di Inggris dengan nama BCPL. Digunakan dalam program Unix dan digunakan sampai sekarang. Tahun 1974 COMAL dikembangkan di Denmark oleh Borg Christensen dibantu oleh Benedict Lesvet. COMAL adalah gabungan BASIC dan Pascal. Tahun 1975 BASIC pada komputer mikro yang pertama ditemukan dan dikembangkan oleh Paul Allen dan Bill Gates. Program ini ditunjukkan kepada Ed Robert, pemilik perusahaan komputer pada saat itu, tapi hasilnya gagal karena Paul dan Bill lupa untuk memasukkan program loader. Tahun 1977 Moodle pula dikembangkan oleh Nicholas Witt di Federal Technical University, Zurich, Switzerland. Tahun 1979 ADA. Tahun ini digunakan di pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Putri Isya. Sejarah perkembangan software paket aplikasi. Tahun 1976 Electric Pencil. Electric Pencil diperkenalkan oleh Michael Schreier. Electric Pencil pada mulanya hanya digunakan untuk komputer mikro alter saja, tetapi kemudian untuk jenis komputer mikro lainnya juga untuk printer. Tahun 1979 WordStar. WordStar ini ditemukan oleh John Barnaby. Sebelumnya, Seymour Rubinstein menanyakan kepada beberapa penjual software tentang keinginan masyarakat. Setelah itu muncullah program WordStar dengan perusahaannya yang bernama Micropo. WordStar sampai sekarang masih digunakan. Contohnya seperti WordStar Release 3.4, WordStar Professional Release 4.0, dan masih banyak lainnya. Tahun 1979 Apple Writer. Apple Writer ditulis oleh Paul Lutus. Paul Lutus adalah programmer yang independen, tidak mau terikat dengan proyek orang lain. Tahun 1979 VisiCalc.
Physical Visible Calculator atau Visual Calculator ini dibuat oleh Robert Frankston. Robert Frankston ini mendapatkan ide dari temannya Daniel Bricklin. Program ini mudah dijalankan dan banyak digunakan untuk analisa bisnis. Tahun 1981 di BASE 2. George Tate, ahli dalam reparasi komputer yang kemudian menjadi ahli pemasaran software, bersama dengan Hal Ledgely mengadakan kontrak dengan Wayne Radcliffe untuk memasarkan Vulkan yang diganti namanya menjadi di BASE 2. Tahun 1982, Lotus 123. Lotus 123 adalah program paket yang berisi gabungan spreadsheet, grafik, dan kemampuan untuk mendapat informasi, yaitu 3 bentuk program dalam satu program. Lotus 123 ditulis oleh Michael Kapur. Lotus 123 ini khusus untuk komputer mikro 16 bit IBM PC. Sejarah perkembangan software sistem operasi. Tahun 1994, OS yang pertama kali. OS pertama kali dikembangkan di General Motor Research Laboratories untuk digunakan di komputer IBM 701. OS ini terbatas penggunaannya, yaitu hanya dapat digunakan untuk aplikasi pengolahan data secara sekuensial dalam kurung urut atau batch, dan biasanya untuk satu komputer saja. Tahun 1960, OS untuk komputer mini pertama kali. OS dikembangkan pada tahun ini bersamaan dengan diproduksinya komputer mini. Tahun 1969, Unix ditulis oleh Ken Thompson untuk diterapkan pada komputer PDP-7. Unix adalah OS untuk komputer 16 bit. Unix digunakan di mainframe komputer, mini komputer, dan mikrokomputer. Tahun 1970, CP atau M. CP atau M dalam kurung kontrol program atau mikroprosesor ditulis oleh Gary Kildall dan dikembangkan di perusahaan Digital Research. OS ini diterapkan pertama kali di komputer mikro. CP atau M adalah OS yang paling populer untuk komputer mikro 8 bit yang mempergunakan mikroprosesor Zilog 80 dalam kurung Z80. Tahun 1976, CP atau M dikembangkan lagi menjadi CP atau M80. Tahun 1980, MS-DOS. MS-DOS dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang dikepalai oleh William Bill Gates. MS-DOS dipergunakan di komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor Intel 8088 atau Intel 8086. Tahun 1985, Microsoft Windows yang pertama. Kelebihan Windows adalah kemudahan untuk digunakan karena menggunakan GUI. Multitasking dalam kurung dapat mengerjakan beberapa program serentak dalam bentuk Windows yang dapat dipindah dari Windows ke Windows lainnya. Kekurangannya adalah Windows 1.0 masih beroperasi lambat karena menggunakan prosesor Intel 8088 atau 80286 dan sedikitnya software yang ditulis untuk OS ini. Tahun 1987, IBM Operating System 2. IBM OS 2 dibuat untuk mengatasi kekurangan MS-DOS. Dengan mikroprosesor 80286 dan 80386 ini, OS 2 dapat mengamati memori di atas batas 640 KB. Tahun 1988, Windows 386. Windows ini diharapkan dapat membuat user berpindah dari DOS ke Windows, karena sudah didukung oleh prosesor Intel 80386. Tahun 1990, Windows 3.0. Popularitas Windows di tahun ini meningkat dengan cepat. Keberhasilan Windows 3.0 tidak lepas dari dukungan prosesor Intel 80486 yang sudah cukup cepat di komputer IBM PC 486. Tahun 1991, dikeluarkan Windows 3.1 untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Tahun 1993, Mosaic, browser internet pertama di OS. Pada tahun 1990-an, digunakan sistem Windows 3.x. Sistem ini tidak memiliki TCP atau IP, dalam kurung Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, untuk dihubungkan ke internet. Jadi jika ingin menjelajah internet, harus menggunakan software khusus.
Salah satu caranya adalah dengan browser. Tahun 1995, Windows 95. Microsoft Corporation mengeluarkan Windows 95 yang sudah tidak beroperasi di bawah DOS lagi. Kelebihan Windows 95 adalah operasinya lebih cepat, memiliki kemampuan PNP (plug and play). Dengan PNP, jika sebuah alat peripheral ditambahkan di sistem komputernya, alat ini tidak perlu diinstal, cukup dipasang dan siap dimainkan. Tahun 1998, Windows 98. Windows 98 diperkenalkan pada bulan September 1997. Tahun 2000, Windows 2000. Tahun 2001, Windows XP. Tahun 2006, Windows Vista. Jenis software komputer. Spreadsheet lembar kerja. Spreadsheet adalah program untuk mengolah data dalam bentuk tabel dan mengerjakan perhitungan secara dinamis pada data. Program ini dilengkapi dengan rumus bawaan yang disebut fungsi, yang mencakup rumus keuangan, matematika, dan statistika. Umumnya juga disertai fitur grafik dan diagram. Contohnya seperti Microsoft Excel pada Windows dan StarOffice Calc pada Linux. Word Processor pengolah kata. Word Processor adalah program yang digunakan untuk membuka dokumen. Program ini dapat memformat teks, mengatur ukuran teks, mengubah bentuk teks, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Word, WordPerfect pada Windows, dan ABI Word StarOffice pada Linux. Program presentasi. Program ini digunakan untuk membuat bahan presentasi dan untuk berpresentasi. Bahan presentasi bisa melibatkan teks, suara, gambar, video, dan animasi. Contohnya seperti Microsoft PowerPoint pada Windows dan StarOffice Impress pada Linux. Image Processing program pengolah citra. Image Processing adalah program yang digunakan untuk memanipulasi gambar atau foto. Program ini dapat memperbesar atau memperkecil gambar, membersihkan foto yang kotor, mengubah warna gambar, dan lainnya. Contohnya seperti Adobe Photoshop pada Windows dan GIMP pada Linux. 5. Surat elektronik. Program ini digunakan untuk mengirim atau menerima surat elektronik, atau yang sering disebut dengan email. Contohnya seperti Yahoo dan Lycos. Groupware. Groupware adalah software yang dipakai untuk membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan kelompok. Contohnya seperti Lotus Notes, Novel Groupwiz, Microsoft Exchange, dan Netscape Communicator. DBMS Database Management System. DBMS adalah program yang ditujukan untuk melaksanakan manajemen data. Software jenis ini menyediakan fasilitas untuk menyimpan data, memanipulasi data, dan mengambil data dengan cepat dan mudah. Contohnya seperti Microsoft Access pada Windows dan MySQL pada Linux. Personal Information Manager (PIM). PIM sangat bermanfaat bagi individu yang ingin mengolah informasi pribadi. Software ini dapat menyimpan dan mengorganisasikan informasi dengan pelanggan maupun untuk mencatat jadwal pertemuan. Contohnya seperti Microsoft Outlook dan Lotus Organizer. Web Browser. Web browser adalah software yang berguna untuk mengakses informasi web atau untuk melakukan transaksi via web. Contohnya seperti Internet Explorer dan Netscape Navigator pada Windows. Software suite dan paket terintegrasi. Software suite adalah kumpulan beberapa program yang dikemas menjadi satu. Contohnya seperti Microsoft Office, Lotus Smart Suite, dan StarOffice. Sedangkan paket integrasi adalah program yang menggabungkan beberapa fungsi dari sejumlah program seperti pengolah kata, pengolah lembar kerja, presentasi grafis, dan lainnya. Contohnya seperti Word dan Lotus Suite Workplace. Paket integrasi memerlukan ruang yang lebih sedikit dibanding software suite dan lebih murah. Software multimedia. Software yang terkait dengan multimedia seperti Adobe Premiere, Winamp, Jet Audio, dan Micromedia Software.
Software game. Game merupakan program yang untuk permainan. Contohnya Flight Simulator, Baseball, Prince of Persia, dan masih banyak lagi. Software antivirus. Antivirus merupakan program yang digunakan untuk mendeteksi dan menghapus virus yang ada pada komputer yang sedang dipakai. Contohnya Norton Antivirus, AVG, dan SmartDAV. Utilitas. Utilitas adalah program bantu yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Misal untuk melakukan defragmentasi pada hard disk. Di Windows seperti ScanDisk, Disk Cleanup, dan Disk Defragmenter yang tergolong dalam sistem tools. Lisensi software komputer. Lisensi komersial. Software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial, sehingga user yang ingin menggunakannya harus membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta. Lisensi trial software. Lisensi trial software adalah jenis lisensi yang biasa ditemui pada software untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat, atau biasanya sudah diluncurkan tetapi memiliki batas masa aktif. Lisensi non-commercial use. Lisensi ini biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya yang tidak komersial, biasanya gratis tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Lisensi shareware. Lisensi shareware mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, menyalin, atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Berbeda dengan trial software, lisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu, masa aktif, dan memiliki fitur yang lengkap. Lisensi ini biasanya ditemui pada software perusahaan kecil. Lisensi freeware. Lisensi freeware biasanya ditemui pada software yang bersifat mendukung, memberikan fasilitas tambahan atau memang free atau gratis. Contoh yang bersifat mendukung antara lain adalah plugin tambahan yang biasanya menempel pada software induk, seperti iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Lisensi royalty free binaries. Serupa dengan lisensi freeware, hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada, dan bukan merupakan suatu software yang berdiri sendiri. Lisensi open source. Lisensi open source membebaskan usernya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Berbagai jenis lisensi open source berkembang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya GNU atau GPL, FreeBSD, DMPL. Jenis software yang memakai lisensi ini misalnya Linux, SendMail, Apache, dan FreeBSD. Sekian materi saya dan Putri Aisyah dari kelompok 5. Jika ada kata-kata dan tindakan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.